Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu, majelis taklim Kanzul Arsh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat ini di dalam menambah hasanah keilmuan kita, hadir ke majelis ilmu yang rutin kita adakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan duduknya kita ke tempat ini dengan tulus dan istiqomah, Allah tambahkan nilai ibadah. Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang bermanfaat dan berkah buat kita semua. Berkah majelis ilmu, umur menjadi berkah, keluarga menjadi berkah, hidup menjadi berkah, lingkungan menjadi berkah. Pokoknya udah berkah. Sabar dan tawakal kita duduk di majelis ilmu, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, baguskan adab, sabar dan tawakal, begitu. Insyaallah mudah-mudahan inilah yang menyelamatkan kita ketika kita hidup sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang sudah banyak sekali bala Allah turunkan, dan zaman di mana maksiat sudah kumpul semua di zaman ini. Kalau dulu kan ya seperti zamannya Nabi Lut, kaum Sodom, ya mereka senang laki sama laki. Sekarang udah campur. Jadi memang ini tempatnya udah ini akhir zaman ini. Ya Allah, kalau orang-orang tua kita yang alim-alim udah pada nangis saja nih. Jadi semua maksiat di akhir zaman ini kumpul menjadi satu. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan majelis taklim, kemudian kita dekat dengan guru-guru dan ulama-ulama, dan juga mudah-mudahan dengan kita kaji ini kitab salah seorang ulama besar, wali besar, semoga menjadi asbab terus Allah Ta'ala turunkan rahmat dan Allah Ta'ala angkat bala di muka bumi ini, sehingga dengan kajian kitab yang isinya Al-Quran, kemudian hadis dan nas-nas ulama, membawa berkah buat kita semua. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah untuk mu'alif atau pengarang ini kitab, yaitu Al-Arif Billah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga membawa manfaat ini kitab buat kita semua, membawa faidah dan membawa berkah buat kita semua. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu anna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minaz zunubi misla jabali tahtihama fa iza sami'a al-alim khafun wastarja'a an zunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa alaihi zambun fala tafaraqu majalisal ulama fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatun akrama min majalisil ulama. Wa qala Umar ibn Khattab, dan telah berkata Umar ibn Khattab, jadi sahabat Nabi yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah beliau wafat, kemudian digantikan khalifah yang kedua yaitu Sayyidina Abu Bakar ibn Khattab radhiyallahu an. Moga-moga Allah Ta'ala meridhoi Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkata nih, anna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minaz zunubi misla jabali tihama. Jadi kata Sayyidina Umar, sesungguhnya ada seorang laki-laki keluar rumah. Jadi dia keluar dari rumahnya. Wa alaihi minaz zunubi, dan dia itu membawa dosanya yang begitu besar. Ini orang laki-laki diceritakan oleh Sayyidina Umar. Misla jabali tihamah, kata Sayyidina Umar, dosa yang dia pikul itu diibaratkan, diumpamakan seperti gunung Tihamah, kata Sayyidina Umar. Jadi yang dimaksud dengan gunung Tihamah itu adalah gunung yang ada di Jazirah Arabia atau di apa namanya ya, sepanjang Laut Merah tuh ya. Ini sudah disebutkan juga oleh Rasulullah, gunung Tihamah itu. Jadi gunung Tihamah, gunung yang besar, tinggi, dan di situ tandus, panas. Gunung Tihamah itu enggak ada hembusan angin di gunung Tihamah. Jadi letaknya di Jazirah Arabia. Jadi sepanjang sepanjang Laut Merah itu, kalau kita melihat ada gunung tuh yang begitu besar, itu namanya gunung Tihamah. Jadi orang laki ini, kata Sayyidina Umar, dia keluar dari rumahnya dengan membawa dosa yang sangat besar sekali, sampai diibaratkan seperti gunung Tihamah. Fa iza sami'al alim khafun, maka ketika dia mendengarkan perkataan orang alim, jadi dia mendengarin nasihat orang alim, khaf, maka dia sangat ketakutan sekali. Ini orang laki-laki, kata Sayyidina Umar. Wasarja'a an zunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa lahu alaihi dzambun. Kemudian begitu dia mendengarkan nasihat orang alim, terketuk hatinya, kemudian dia kembali ke rumah, dia pulang ke rumah. In sarafa ila manzilihi, dia balik ke rumah, pulang. Walaysa alaihi zambun, tidak ada lagi dosa yang dia pikul, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan nasihat orang alim. Dia dengarkan nasihat orang alim, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia menyesali atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Cuman mendengarkan perkataan orang alim saja. Dia pulang ke rumah, pulang dalam keadaan bersih, tanpa membawa dosa sedikit pun, kata Sayyidina Umar. Sampai diibaratkan, padahal dosa yang dia lakukan itu diibaratkan seperti gunung Tihamah, gunung yang tinggi dan sangat besar sekali.
Nasihat Sayyidina Umar. Fala tafarruqu majalisal ulama, kata Sayyidina Umar, maka janganlah kalian memisahkan diri dengan majelis-majelisnya para ulama. Itu nasihat Sayyidina Umar. Berarti udah 14 abad yang lalu. Ya, udah 14 abad yang lalu. Udah 1000 tahun yang lalu Sayyidina Umar ucapkan ini. Ya, beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tadi saya sampaikan tuh. Makanya kata Sayyidina Umar, fala tafarruqu majalisal ulama, maka jangan pisahkan, jangan melepaskan diri, jangan menceraikan diri dari majelis-majelisnya para ulama. Tuh. Jadi majelisnya para ulama di sini ya majelis, saya bukan ulama. Cuman Allah berikan sedikit kelebihan saja. Tetapi yang kita kaji kitabnya adalah kitab seorang ulama. Nih, kitabnya nih. Ya, kita mendengarkan nasihat kalam-kalamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang beliau tulis, keterangannya di sini ada keterangan daripada Sayyidina Umar. Jadi nyambung tuh. Subhanallah. Kata Sayyidina Umar, jangan lepaskan diri dari majlis-majlis ulama. Tuh, ini kan majlis-majlisnya ulama. Kenapa? Karena kita nggak ngomongin orang, nggak menggunjing, nggak ada. Pokoknya kita mengajak orang kepada Allah Ta'ala, mendoakan orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah, mendoakan. Karena kita nggak bisa ikut berjuang, tetapi kita bisa mendoakan. Tuh, tetap ada kebaikan yang Allah berikan buat kita. Jadi jangan memisahkan diri dengan ulama. Harus tajam sangkaan kepada ulama. Ya, jangan punya perasaan atau sangkaan-sangkaan yang jelek kepada ulama. Sekarang kan orang di akhir zaman ini banyak orang yang langsung memponis, mengkultuskan. Kok ini suaranya begini sih, tentang gitu dah. Ya. Jadi banyak orang yang langsung diponten. Wow, ulamanya nih nggak bener nih, nggak boleh kita. Jangan, ya. Tetap pesan Nabi, hormati orang itu karena ilmu dan kebaikannya, itu aja, ya. Fala tafarraqu majalisal ulama, nasihat Sayyidina Umar, maka jangan memisahkan diri daripada majelis-majelisnya para ulama. Kitabnya ini kan kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya karya-karya ulama itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Akan ditimbang oleh Allah Ta'ala karya-karya ulama. Bahkan dalam hadis ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Pertama al-anbiya, summal ulama, summas syuhada. Itu yang akan memberikan syafaat nanti. Tapi yang pertama kali yang memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi katakan, ana awwalu syafi'ina yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi kalau kita membaca karya-karyanya ulama, apalagi di sini kita kaji karya-karyanya ulama. Kitab ini kan kitab karya ulama. Kemudian apalagi tuh? Rotibul Haddad, karyanya ulama, karyanya aulia. Kemudian Rotibul Atos, Manakib, apalagi Maulid, itu kan karya-karyanya ulama. Kan di dalam hadis dituliskan juga dalam kitab ini bahwa karya-karya ulama itu nanti akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Manakib, ya, Hizib, itu kan karya-karyanya ulama. Kalau kita baca, itu nanti akan memberikan kenikmatan tuh. Di mana? Di mizan. Nabi yang bilang kan, yuzanu yaumal qiyamah madadal ulama wa dammas syuhada. Bakalan ditimbang nanti di hari kiamat itu karya-karyanya ulama dan darah-darahnya para syuhada. Makanya darahnya para syuhada ngalir terus. Mau dipampat bagaimana juga tetap dia akan mengalir darahnya tuh di dunia tuh. Subhanallah. Bahkan nanti para syuhada ketika dibangkit dari kiamat dengan pakaian ketika dia mati terbunuh di medan perang.
untuk membela agama Allah, maka dia dengan pakaian itu dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada khusus darahnya masih segar, ya, pakaiannya, sobekan-sobekannya persis ketika dia gugur di medan perang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mati syahid. Ya, majelis ilmu termasuk mati syahid insyaallah, ya. Pernah kita bahas kemarin kan, minggu yang lalu. Jadi pesan Sayyidina Umar, jangan memisahkan diri dari majelis-majelisnya ulama. Nah, udah yang menyelamatkan kita di akhir zaman ini adalah majelis-majelisnya para ulama. Fa inna Allah Ta'ala lam yakhluk ala wajhil ardi turbatun akrama min majalisil ulama. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan bumi, sejengkal bumi itu. Tidaklah Allah ciptakan sejengkal bumi itu, melainkan lebih mulia, di mana di situ ada diskusinya para ulama, ada taklimnya para ulama, maka bumi itu akan menjadi mulia. Tuh. Jadi bumi yang Allah Ta'ala ciptakan tidak akan lebih mulia terkecuali diduduki oleh majelis-majelisnya para ulama. Subhanallah. Dalam Al-Quran dikatakan wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha, yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Jadi pada hari itu nanti itu bumi bersaksi, kata Allah Ta'ala, bersaksi. Bumi yang kita pijak, di mana di situ tempat kita mengaji, tempat kita mengambil manfaat dari ulama, tempat kita duduk dengan ulama, maka bumi itu nanti akan menjadi saksi. Jadi nggak akan Allah Ta'ala sia-siakan. Jadi beruntunglah orang yang duduk bersama dengan ulama. Tuh. Inilah nasihat Sayyidina Umar. Akrama min majalisil ulama. Jadi lebih mulia bumi itu jika diduduki oleh para ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya Rasulullah. Ya, pewarisnya Rasulullah. Nabi mewariskan kepada para ulama adalah ilmu. Bukan berbentuk dinar dan bukan berbentuk dirham, bukan berbentuk keduniaan. Bukan, tetapi yang diwariskan Nabi kepada ulama adalah ilmu. Nah, kita mengambil ilmu dari ulama di situ. Allah Ta'ala berikan keistimewaan buat kita. Lihat bumi yang kita dudukin, di mana lagi kita duduk? Ya, di mana ada ulama kita duduk. Itu nanti buminya akan kita duduki, akan menjadi saksi buat kita. Nah, kita sering-sering berkunjung tuh. Sering-sering bersilaturahim, sering-sering berkunjung, subhanallah. Jadi besar ya manfaat dan faedah, serta Allah tambahkan keberkahan buat kita nih yang masih bisa duduk dengan majelis-majelisnya para ulama. Yang kedua, wa naqlasyar masahi al-maliki fi awwali kitabihi Nazmud Durari. Dan menukil artinya menulis, memindahkan hadis. Ya, siapa itu? Asyarmasahi al-Maliki, yaitu Imam Asyarmasahi al-Maliki, mazhab Maliki, fi awwali kitabihi, di dalam kitab Nazmud Durar, namanya kitab Nazmud Durari. Ya, jadi beliau menulis kitab namanya kitab Nazmud Durar. Beliau menulis karangan beliau itu, beliau tulis di awal kitab itu hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita akan kaji hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda. Jadi kalau pakai qala itu kan berarti fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan arti yang lalu, begitu maksudnya. Jadi makanya dikatakan qala, Nabi ngucapinnya dulu, ya bukan sekarang. Ya, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Al-mudhari maknanya istiqbal, akan datang. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang
arti daripada fi'il mudhari. Artinya istiqbal itu akan datang, termasuk kejadian-kejadian yang 14 abad yang lalu Nabi ucapkan sekarang kebukti. Itu namanya sulhuz zaman kalau dalam istilah ilmu tauhid. Jadi Nabi sudah punya pandangan, bahkan terjadi di antara umatku nanti akan terjadi seperti ini. Di akhir zaman akan terjadi seperti ini. Di akhir zaman umatku akan lari dari ulama. Tuh, salah satunya. Di akhir zaman umatku akan lari daripada ahli-ahli fikih. Yang ngaji fikih udah nggak mau. Karena kalau udah nggak ngaji fikih berarti udah nggak bener sholatnya, nggak ngerti tata cara wudhu dengan benar, tata cara mandi hadas dengan benar. Sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama wal fuqaha. Itu hadisnya. Jadi akan datang, bahasanya begitu. Akan datang di akhir zaman di mana umatku mereka akan lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Ulama ditinggal, fuqaha ditinggal. Cuma ditonton doang, jadi tontonan. Ya dikriminalisasi, istilah sekarang lah namanya. Yang vokal-vokal diteken. Tuh, ulama yang memang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah, sekarang benar apa yang diucapkan Rasulullah. Akan terjadi seperti itu. Ternyata kebukti kan? Nabi ucapkan. Yafirunal ulama wal fuqaha. Kalau udah terjadi seperti itu, maka bayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah akan turunkan malapetaka kepada umatku. Masya Allah, ngeri kita kalau baca hadis ini. Allah turunkan tuh. Kalau udah lari pada ulama, ulama ditinggal, ulama sudah dilecehkan, ulama sudah tidak dianggap lagi. Jadi yang diidolakan artis, yang diidolakan apalah namanya lah, ya begitu dah. Yang lagi viral-viral tuh sekarang, ya. Yang diidolakan itu. Jadi nasihat ulama udah nggak didengerin. Nah kalau terjadi seperti itu, ulaha yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Pertama kata Nabi, Allah akan angkat keberkahan di dalam usaha. Jadi usaha nggak ada berkahnya, yang ada kurang melulu. Kontrakannya banyak, usahanya ada. Kenapa nggak berkah? Tuh, salah satunya begitu. Nggak mau mendekat kepada ulama. Kenapa? Karena melihat kacamatanya dunia, bukan melihat kacamata akhirat. Nah ini kan kita udah ngaji, ini udah paham. Tetap bagaimanapun ulama di atas segala-galanya. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewaris Rasulullah. Untuk akhir zaman ini, yang selamat berpegang kepada ulama, udah begitu. Jadi Allah Ta'ala angkat keberkahan di dalam usaha. Usaha nggak ada berkah, nggak ada berkahnya. Ya lihat kalian sekarang, kurang melulu yang ada kita. Ya kan? Kurang melulu. Hidupnya nggak tenang. Pengennya senang, tapi hidup nggak tenang. Usaha banting tulang, malam banting tulang, pagi banting tulang. Kapan banting bininya? Ya, pagi banting tulang, siang banting tulang, sampai malam dicari tuh duit. Dapat, man nggak ada berkah, ya kurang melulu. Kalau berkah itu kan yazidul khair fil khair. Allah tambahkan keberkahan di dalam keberkahan. Itu berkah, cukup udah. Yang paling enak cukup aja udah, cukup buat beli mobil, cukup buat beli. Itu berkah tuh namanya tuh. Cukup udah. Ya, cukup, semua serba cukup. Masya Allah. Aduh, makanya udah lurusin aja niat dah sama ulama. Jangan mau melihat apa namanya, pengen dipandang orang lain karena kita cinta sama ulama, dekat sama ulama, pengen ini, pengen itu, nggak ada. Udah bil qulub aja, dekatnya di hati. Ya, nggak harus kita selfie dengan ulama, nggak perlu kita duduk dengan ulama. Maksudnya foto-foto gitu ya, foto-foto, selfie biar kelihatan, kemudian diposting dah, ya kan, posting di status. Ya, duduk dengan ulama ini, WK. Kesel banget kita. Ya selfie di foto-foto begitu.
Apa? Tapi sama ulama nggak ngikutin caranya ulama hidupnya bagaimana. Enggak, kita nggak perlu gitulah. Udah cinta dalam hati aja, bil qulub, di hati. Walaupun kita nggak mencium tangannya ulama, tapi karena kita tulus mencintai ulama, itu yang nyatu. Bil qulub, di hati. Dengan memberikan manfaat dan faedah kepada ulama, begitu. Tuh yang kedua kata Nabi, kalau orang udah lari dari ulama, lari dari fuqaha, yang ngaji udah nggak mau, majlis sudah sepi, udah siap-siap dah. Kita nggak tahu nih akan terjadi apa nanti. Apa tuh yang kedua? Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Allah akan kirim tuh. Kiriman Allah Ta'ala. Penguasa-penguasa yang zalim. Kalau kita sudah lari dari ulama dan fuqaha, majlis sudah sepi, majlis sudah tinggalin, udah. Yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Jadi akan memimpin kepada mereka, ya, pemimpin yang zalim. Jadi kita akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya udah, yang zalim, yang nggak berpihak kepada rakyat, ya, habis kita udah dibabat. Lihatlah, banyak udah kisah-kisah pelajaran dari orang-orang terdahulu. Negeri yang tadinya subur, makmur, tahu-tahu habis. Indonesia bukan hal yang mustahil, ya bukan hal yang mustahil terjadi, ya. Umat Islam bakalan habis, diganyang umat Islam, dibantai. Bukan hal yang mustahil. Ini kan sekarang udah kita lihat nih, sistemnya udah seperti ini. Allahu Akbar. Jadi yang bersatu udah nggak mau umat Islam, kotak-kotak terus dibikin begitu umat Islam. Masya Allah. Makmurnya ya nantilah Imam Mahdi Muntazor, ketika Allah kirim tuh Imam Mahdi Muntazor, raja yang menguasai dunia. Sekarang ini tertindas terus umat Islam. Masya Allah. Ya kenapa? Ya kitanya udah gak mau lari sama ulama gak ada dengerin, nasihatnya udah gak didengerin, kalam-kalamnya udah gak didengerin, majlis udah pada sepi, masjid udah pada sepi, mushola udah pada sepi, udah. Jadi ibarat kata Nabi, umat Islam seperti sebuah hidangan, ya, hidangan makanan diserbu. Jadi yang nyerbu itu orang-orang kafir. Habis kita. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan terus. Inilah proses masa-masa transisi ketika akan turunnya Imam Mahdi. Wallahu a'lam, kita ngalamin apa enggak, kita nggak tahu. Cuman beginilah kembangnya udah kelihatan. Insyaallah. Yang ketiga, kalau udah lari dari ulama, dari fuqaha, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Allah akan keluarkan dia dari dunia itu tanpa membawa iman. Jadi nggak ada iman. Padahal orang kalau yang mencintai ulama, dia duduk-duduk dengan ulama, dia mengambil ilmu dari ulama, kemudian diamalkan ilmu itu. Ya, yang saya bilang kemarin 10% saja kita bisa amalkan. Itu manfaatnya sampai hari kiamat. Apalagi kita baca karya-karyanya ulama, termasuk Ratibul Atos, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Maulid yang kita baca tiap bulan, insyaallah akan memberikan pemeliharaan dunia dan akhirat itu. Subhanallah. Makanya sambung terus, kita sambung. Jadi tiga itu tuh, itu yang bermakna istiqbal, akan datang. Kata Nabi, beliau bersabda, akan datang, akan menimpa, di mana umatku nanti, mereka akan usaha nggak ada berkah, kemudian akan dikirim pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Ya Allahu Rabbi. Kemudian ketiga, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ngaji udah nggak mau,
Padahal yang menyelamatkan kita kan majelis taklim. Orang kalau yang mengikat dengan majelis taklim, insya Allah husnul khotimah selama dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak ada lagi. Karena kita terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Asy-Syarmasahi bangsa Al-Maliki, beliau mengutip dalam kitab Nazmud Duror hadis Rasulullah di awal kitab itu. Qala, Nabi bersabda, man azzamal alim fa innama yu'azzimullahu ta'ala. Siapa orang yang mengagungkan orang alim, tuh kata Nabi tuh, fa innama yu'azzimullahu ta'ala, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah Ta'ala. Ya Allah. Jadi orang alim dulu. Makanya kalau kita hanya langsung cinta aja kepada Allah, kemudian nggak cinta orang alim, bohong. Cintanya bohong. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan Allah Ta'ala. Jadi gak ada kita ujuk-ujuk langsung mau ke Allah Ta'ala. Gak bisa. Harus melalui proses dulu. Ada proses syariat, kemudian baru ke hakikat, begitu. Ya, ada jalannya ulama yang mengantarkan kita itu semua. Ulama. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ini siapa orang yang memuliakan orang alim, ya orang alim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alim. Dan siapa orang yang merendahkan, meremehkan, apalagi dia mencela orang alim, su'ul khotimah. Masya Allah, na'udzubillah. Wa man tahawana bil alim, dan siapa orang yang meremehkan orang alim, fa innama zalik istighfafan billahi ta'ala wa rasuli, maka sungguhnya daripada yang demikian itu dia sudah meremehkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tuh, orang yang meremehkan ulama, yang mencela ulama, yang mengejek ulama, berarti dia sudah mengejek Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang mencela ulama, memfitnah ulama, berarti dia sudah mencela Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini nih bahaya. Makanya kita jangan gampang kemakan dengan berita, wah iya ya, ini kan sekarang nih bahaya banget ini. Ini apalagi handphone ini, Masya Allah ini, setan gepeng ini kan, tak ser langsung share, tes masuk udah, langsung kita justice. Wah, apa ini ulama begini tuh? Allahu Akbar. Awas, hati-hati. Jangan. Kalau urusan masalah itu mah urusan ulama. Kita makan umat, ya kan? Kita mah mahabah aja. Muhibbin kepada mereka. Cuman dalam urusan masalah perbedaan, kita nggak ada ikut campur masalah itu. Gitu. Yang penting kita di sini ngaji, akur aja udah. Begitu. Yang selamat begitu. Jadi jangan menjustis, ya apa sih menjustis? Mengadili ya, menghakimi. Jangan memponis. Kok begitu ya ulamanya? Tuh, jangan. Ini nih hadisnya ini. Ya, ini hadisnya disampaikan oleh Rasulullah. Nasihat Nabi. Jangan meremehkan ulama. Tuh, jangan mempunyai suuzon sama ulama. Awas, hati-hati. Berarti kan kita sudah meremehkan Allah dan Rasul. Gimana coba? Kita ngaji tiap hari, tapi berani menjustis kepada ulama, menjustis kepada habaib, menjustis kepada kiai, menyalahkan apalagi. Awas, hati-hati, jangan. Apalagi kalau kita bicara nih bertiga, ngomongin begini. Kok Habib begini ya? Kok kiai begini? Kok kenapa begini? Jangan. Tawakuf aja udah, tutup. Tawakuf, artinya tawakuf berhenti aja udah dalam hal itu. Masalah perbedaan urusan mereka. Urusan beliau, ya kan? Urusan kita mah udah itba aja, ikut memuliakan. Kenapa? Karena di sini hadis Rasulullah, siapa yang memuliakan ulama berarti dia memuliakan Allah. Siapa orang yang meremehkan, yang merendahkan, yang melecehkan ulama, berarti dia sudah merendahkan Tuannya dan Rasulnya, melecehkan begitu juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini yang dikatakan bisa menjadi asbab su'ul khotimah seseorang itu, na'udzubillah.
Summa na'udzubillah. Jadi ya kita jadikan nasihat. Makanya saya bilang ini udah zaman fitnah. Zaman fitnah Allah Ta'ala turunkan, zaman bala. Bala udah Allah Ta'ala turunkan. Balaun syadidun, ini zaman. Balaun syadidun, bala yang sangat Allah Ta'ala turunkan. Balaun syadid. Kemudian fitnah. Ya udah zamannya. Difitnah terus. Kalau dulu kan orang dibunuh aja, nggak pakai fitnah. Sekarang dibunuh, difitnah. Bagaimana coba? Kan lebih parah kan zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Zaman jahiliyah, perempuan hidup, dikasih kesempatan hidup, kubur. Sekarang nggak dikasih kesempatan, gugurin di dalam. Lebih mana jahiliyahnya? Lebih mana jahiliyahnya? Sekarang kan Allahu Akbar. Nah, ini udah, makanya saya bilang ini semua maksiat di zaman-zaman orang-orang terdahulu, ini udah tumpah di zaman ini, udah parah sebenarnya zaman ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya harus punya senjata kita. Apa baca Yasin kayak setiap pagi. Antum mau bisa apa gitu? Apa baca rotib, apa baca wirdul latib, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Pokoknya baca aja senjata itu. Ya, ini parah sekali, udah parah sekali zamannya ini. Masya Allah. Kita hidup udah di zaman yang campur aduk, kumpul semua maksiat di zaman ini. Allahu Akbar. Semoga Allah pelihara keluarga kita. Semua Allah pelihara. Berkah Asmaul Husna yang kita baca istiqomah setiap malam Rabu. Ya, kemudian majlis-majlis taklim inilah yang menjadi benteng buat kita semua dan benteng pertahanan umat Islam. Wa qala Ali karramallahu wajhah kafa bil ilm wallahu a'lam bisawab. Cukup ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang.